tinggal Allah aja kan. Kalau saya kan Allah kan kasih kekayaan ya, saya pasti istu gitu kan. Ya kalau Allah belum kasih kekayaan, saya ngomong saya ya nggak bisa, satu aja saya pusing kan gitu. Nah sekarang gimana pendapat sampean yang merasa sudah kaya? Sultan di sini ada dua loh ya. Satu Sultan gas, Saya satunya potong Sultan dulu. Saya Potong dulu. Bapak kan Anda kan sudah kaya sebenarnya, Pak. yang kaya bapak saya ya. Udah ada. Ayo. Gas ada. Hotel ada. Ada. Kan bisa sudah tinggal mau beristri lagi. Bukan saja terus ke 8. Itu masalahnya. Masalah utama adalah angka itu sampai 7 turunan. Sayanya ke 8. Jadi sampai yang ke-7 aja, yang ke-8 miskin, Pak. Tinggal nama aja. Berarti tinggal para sultan satu ini. Kalau ini keturunan pertama jelas, dia masih ada 7 di bawahnya. Iya, saya aja tadi bawa mobilnya grogi loh. Gimana, Pak? Mobilnya canggih. Gimana masalah kalau Mobilnya canggih banget. istu lah. Bapak Apa itu? Istri kedua. Cukup satu lah Pak. Kita nggak bisa habis Pak. Nggak bisa habis Pak. Wah, kalau aku habis, Pak. Habis Thailand dia sudah bisa Pindah kamar lagi. lain. Saya tuh ngikutin Rasulullah Pak. Rasulullah 9. Rasulullah berisi kembali setelah Siti Khadijah wafat Pak. Nah, iya. Nah baru beliau itu pun tujuan. Berarti kamu tunggu istrimu mati dulu baru tunggu istrimu banyak gitu. Tujuannya dari Rasulullah adalah untuk melindungi Ya. dan melindungi para janda-janda tua. Nah, saya juga jadi pengen cari janda, Pak. Jadi kayak perspektif. Jadi jadi aku tanya nih. Perspektif Islam memandang wanita itu seperti apa? Kalau kamu geser Nah, kita membahas perspektif Islam terhadap wanita. Bagaimana sih wanita itu bagaimana Islam itu memandang wanita? Nah, selama ini kan banyak tuh di luar sana lah. Lagi. Bahwa Islam itu merendahkan wanita. Karena kenapa? Poligami kan. Karena kalau kita lihat dari Barat itu kan monogami. Mereka menganggap poligami itu sesuatu yang terlarang. Sabar dulu. Silakan. Siapa dulu yang mau ngomong nih? Islam merendahkan wanita tadi kamu bilang. Bukan itu maksudnya ya. Nah, maksudnya gini, kalau kita berbicara dari pandangan Western ya, pandangan Barat, bahwa ajaran Islam tentang poligami itu merendahkan wanita. Oh, poligami itu merendahkan wanita. Poligami ya, bukan menikahi di bawah umur. Contohnya Siti Aisyah. Nah, bagaimana sih Islam memandang tentang wanita? Oke, Karena kan identik wanita kan biasanya kan kaitannya dengan poligami, menikah di bawah umur. Nah, Roni sendiri gimana? Ya, bagaimana Islam itu memandang hal itu? Roni kan Islam. Hah? Roni kan Islam. Ya bisa juga. Oh iya. Disuruh jawab Islam ini yang terobsesi isu. Ya apa nih? Kalau sebenarnya aku bingung dengan pertanyaannya Roni itu kayaknya sedikit nyambung. Kalau misalnya kalau orang luar sana beranggapan bahwa Islam menganggap remeh wanita, merendahkan, itu memang dari awal sebenarnya Bisa dulu. Nyemprot tau. Iya, sebenarnya kayak berhijab. Kan mereka menganggap bahwa kebebasan wanita berkurang, ya kan? Maksudnya, nah itu. Yang pertama itu. Yang kedua, mengapa Nabi menikahi dengan anak kecil? Ya itu juga dibilang bahwa merendahkan orang, ataupun menikah 2 kali. Tapi kan mereka sebenarnya nggak tahu aspek-aspek yang penting di situ. Misalnya kayak Nabi menikah, itu kan karena Abu Bakar ingin menghadiahkan anaknya ini ya berkah lah. Apa sih siapa yang orang tua tidak mau menikah dengan Nabi anaknya? Dia gitu. Kan kita meninggikan derajat Nabi, sama gitu. Yang kedua, masalah hijab. Kita malah lebih menghormati wanita dengan tertutup supaya sama aja gini. Kita sempat ada pertanyaan gitu, kenapa wanita berhijab? Baru dibahas gini. Apa yang paling berharga dari dulu? Uang, emas, ya kan? Emas kamu simpan di rumah, ya sama. Sekarang istri kita ya harus kita tutup dong. Itu kan berharga kan buat kita. Gitu loh. Ngapain dilihatin orang? Sekarang kamu punya emas, emang kamu pamer-pamer ini emas gue kan? Enggak. Ya. Berharga itu. Ada Pak. Mas Budi, Mas Roni. Tapi kan gini, sekarang kan kultur masyarakat kita itu kan masyarakat monogami, Pak. Jadi kalau misalnya
kalau misalnya kamu punya istri lebih dari satu, berarti kan apa ya, perspektif masyarakat ya. Teman kita ini kan era kebudayaan kita kan era kebudayaan barat kan, ya kan? Masyarakat kita kan lebih banyak menyerap kebudayaan barat, contoh K-pop, ya kan? Bukan menyerap, Pak. Jadi perspektif itu kan kok ya istri itu ya satu gitu. Oke, saya menjawab. Saya sedikit menjawab. Kita kembali ke zaman dari Rasulullah tadi, Islam sebelum adanya Islam. Ini sebelum adanya Islam. Jadi bukan poligami itu apa ya? Jadi raja-raja ataupun siapapun itu sudah banyak namanya selir, udah banyak istri lebih dari 2, 3, 4, 10 pun ada, bahkan lebih. 100 Cina. Justru Islam masuk itu memperbaiki di situ. Tidak ada namanya poligami sebenarnya. Jadi paling banyak kalau mau menikah perempuan adalah 4. Nah itu di situ. Tapi itulah dilihat dulu dari mana hukumnya lagi. Banyak prosesnya Pak. Jadi artinya Islam itu justru melindungi para wanita. Makanya disuruh berhijab lah ya. Berarti intinya kita mengatur ya. Betul. Mengatur ya. Kalau Anda mampu mau beristri lagi, silakan. Syaratnya harus mampu. Mampu, adil ya. Mampu itu dalamnya adil dong. Adil itu kayak apa? Mampu adil itu hanya sekedar saya bisa kasih kamu uang 100, istri kedua saya kasih 100. Adil pertama adalah ketika Anda sudah siap beradil nih, bilang sama istri pertama, saya mau nikah lagi. Kalau istrinya memang ridho, silakan. Kalau sudah tidak, berarti itu bukan ada keadilan, tidak ada keadilan itu. Berarti tidak adil kok kayak gitu. Kalau misalnya istrinya sih bisa enggak? Enggak, bisa adil yang menurut Rasul tuh kita tuh harus adil kalau mau punya istri. Kalau Rasulullah saat itu bukan perintah dari nafsunya dia ya. Rasulullah tuh memang perintah dari pada saat kejadian itu apa ini. Jadi perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kejadian apa saat itu ya udah perintahnya. Ketika mau angkat kaum janda di situ untuk mengangkat derajatnya ya Allah, ternyata itu perintah dari Allah turun. Ya udah dinikahinnya. Ya karena itu pertanyaan. Kalau kita mah nafsu. Karena kita kan yang kedua, yang ketiga pasti yang cantik. Maksudnya bukan janda. Bukan janda. Kenapa ada poligami? Karena waktu itu banyak keluarga dari namanya sahabat-sahabat Nabi yang meninggal karena perang. Nah, karena memiliki banyak anak, kemudian Nabi ya sudahlah, sini aku nikahkan. Jadi aku yang mengurus semuanya, bertanggung jawab. Aku nikahi, jadi mengurus semua keturunannya. Nah, sekarang kan beda. Yang masih muda dinikahkan dengan sahabat yang lebih muda. Ya, sekarang tapi kan beda. Konsep untuk nikah poligami bukan konsep kembali lagi pada keuangan cari pahala, enggak. Konsep poligami ya tadi istri banyak, yang cantik dipamer ke sosmed. Jadi gimana nih Om Kabis, menurutmu masih relevankah konsep poligami Islam dipraktekkan dalam zaman sekarang? Aku nggak bisa ngomong kamu ngomong ini relevan karena jadi itu sudah sunahnya Nabi ya. Udah kita yang bolehkan, tapi tanpa harus menjalankan itu kan sunahnya. Jadi konsep relevan itu nggak boleh dipakai gitu ya? Sebetulnya sih depend. Dan gimana? Tergantung. Jadi kalau dalam konteks memang adil yang pertama, isu pertama, mengizinkan. Iya. Kemudian adil dalam artian mampu membagi. Dalam artian adil itu begini ya, sama kita adil kepada anak umur 7 tahun dan anak umur 15 tahun, pemberian uang sanggupnya berbeda karena berbeda kebutuhan. Iya. Itu sama seperti istri. Adil kan itu seperti apa? Ya, kalau untuk istri kita Om Kapis dulu, Kapis gimana Om Kapis? Agak susah bos. Beratnya itu karena aku belum pernah ngalamin dan aku belum ngalamin. Ya, enggak maksudnya Ron ini misalnya adil dalam pandanganmu aja. Iya, kan setiap orang pasti berbeda-beda. Adil itu yang tadi. Jadi adil itu adil. Jadi sisa gitu. Jadi jangan sampai membeda-bedakan antara keduanya. Nanti karena yang ini masih baru, kamu lebih banyak di tempat yang baru, yang lama dilupakan. Tidak, kasihan anak-anakmu. Poligami kalau tidak bisa memanagenya, itu yang kasihan itu adalah anak keturunan.
Sudah. Sekarang Om Jipo nih ya, jangan ini kita bahas konsep adil menurut Om Jipo. Ini Om Jipo sekarang ya. Poligami ketika istrinya itu masih muda ya, itu tidak bisa. Ini Om Jipo tentang keadilannya kan, laki-laki itu kan nggak perlu minta izin kan? Gini sih. Jadi kita nggak perlu, laki-laki nggak perlu minta izin kalau kawin, nggak perlu. Mau kawin apa nikah? Nikah kawin nggak perlu minta izin. Kalau Nah, itu benar kan? senang aja Ya kawin, benar. bukan nikah. Nah, sekarang Om Jipo nih jawabnya. Jadi menurut keadilan dalam poligami laki-laki kan harus adil ya berpoligami. Ya, kalau kamu nanya itu sama praktisinya. Nah, ini silakan. Ini dia praktisinya nih. Nanti kebetulan kan praktisinya lagi Iya, ada salah satu praktisi saya kenal ya. Cuman dia memang kaya gitu. itu kan dia kaya. Dia kaya. Tapi setidaknya kan pengalaman Ya. masa lalu kan bisa kau ceritakan. Ya kalau Nabi kan, kalau kita contoh Nabi yang dia tidak pakai kekayaan karena dia emang ya siapa sih yang tidak mau dinikahi dengan Nabi dengan rahmat buah surga, ada ya kan gitu. Karena menanya di situ walaupun kadang ada ceritanya sebulan Nabi cuma minum kurma sama air putih kan di semua istrinya kan ada cerita kan kita tahu. Nah kebetulan yang praktisi saya kenal ya kan dia kaya. Ya, Kita nanya betul. kita nggak boleh praktis orangnya ya kan. Kita kenal. Ya kalau menurut saya keadilan saat ini ya mungkin ya memang harus kaya dulu kalau prinsip saya. Kenapa? Karena bisa kita bagi. Misalnya ya sudah kita, tapi tetap harus tahu semuanya. Betul kata Pak Kasih, harus tahu semuanya. Misalnya keturunannya, istrinya yang mau. Memang dalam Islam ketentuan bahwa tanpa harus persetujuan istri pertama bisa menikah lagi boleh. Cuman pertengkaran pasti ada kalau kayak gitu. Saat zaman sekarang ya pasti ada. Sekarang kenapa kita nggak lihat kayak model siapa yang bentak-bentak meja gini? Kiana? Siapa? Yang kawin istrinya 10, yang disuruh cerai lagi. Ya Pak, aki-aki dulu nah. Oh yang 10 yang banyak istrinya. Ya. Itu dia adil, ada gini ya. Semua istrinya dapat jatah sebulan 10 juta. Sekarang perempuan mana yang dapat? Kan 10-10-nya nggak mau dicerai karena tadi adil, semuanya dapat jatah institusi 10 juta, anaknya pun dibayarkan kembali ya. Itu mungkin kan butuh kesehatan, tapi yang dinikahi sama aki-aki itu juga janda juga, semuanya janda rata-rata, yang janda yang punya anak. Fair, maksudnya yang ditolong itu memang berkebutuhan, bukan untuk nikah lagi, tapi kita cari orang-orang muda. Iya, maksudnya yang muda kita mau. Nah, bukan, maksudnya ya bisa, tapi kan kita bukan menolong dalam market agamanya jadi hilang, karena tadi kita cuman untuk nafsu kita pribadi gitu loh. Kenapa ya? Emang harus kita kan ya kalau bisa cari yang memang kita niatnya tadi ini jadi adekmu, jadi pahala juga buat istri kita. Kenapa pahala kalau kita nikahi janda? Karena tadi kita anggap keluarga di sini, kan jadi keluarga. Kita tolong anak-anaknya, itu pahala buat kita. Bukan cari yang single, masih muda, bohai, ya kan lengkap semuanya, janda kembang. Tidak apa-apa janda kembang itu ada anak. Kembang sama lagi. Kalau ada anaknya kan mungkin awalnya memberi nafkah anaknya, daripada nimbul fitnah, rumahnya nikahin lah gitu maksudnya. Walaupun mungkin kadang ada yang nggak tinggal serumah mungkin udah tua. Tapi sebenarnya tanpa harus nikah, maksudnya kita mau melihara janda, maksudnya kita menafkahi janda, itu tetap masuk pahala. Tapi kalau misalnya tadi istri kita lebih mau dapat pahala double lagi, ya udah nikahkan aja nggak masalah gitu. Tapi tadi betul kata Kapis, misalnya di rumah ini 2 hari, seperti Nabi kan memang kapan jadwalnya saya ke rumah ini kan memang harus ada. Jadi berarti Nabi itu memang ada komunikasi semua istrinya. Maksudnya oh istri hari ini kesini kan itu sudah ada komunikasi sebenarnya. Itu yang harus dibangun juga. Jadi ada komunikasi antara istri pertama istri kedua ya gitu aja. Nah. Tapi saya bukan praktisi sebenarnya ya kan. Benar gitu juga. Tak tambahin Mbak ya. Jadi kenapa Nabi mencontohkan dengan menikahi janda-janda tua? Kenapa? Karena janda tua misalkan udah misalkan umur 40-an kan udah pernah nge-post gitu. Sebenarnya mereka udah inilah. Nah, kalau janda-janda muda itu dinikahi bukannya apa-apa. Nanti takutnya ketika perhatianmu berkurang itu akhirnya mereka nafsu nafkah lahirnya dipenuhin, tapi nafkah batinnya kurang karena kesibukan. Seringkali karena kita manusia untuk memenuhi adil tuh yang pasti dipikiran adalah pertama nafkah lahir, bukan nafkah batin. Seharusnya dua-duanya. Nafkah batin itu bukan cuma itu ya, cuma komunikasi juga itu nafkah batin. Nah seringkali
ketika tidak ada ini, akhirnya nanti istri satu, istri kedua, istri ketiga, istri keempat itu terbengkalai semuanya karena tidak ada nafkah batin. Tapi nafkah lahirnya iya, karena kita misalkan pengusaha gitu kan, sibuk sana sini, banyak kejadian seperti itu Pak. Jadi untuk di akhir zaman ini ya tapi sebenarnya kalau sudah kayak umur kita nih Pak, misalnya kita menikah sudah anak sudah besar-besar, kayaknya bukan kayak kalau untuk hal kebutuhan biologis itu mungkin udah berkurang. Ya nggak sehantam besar dulu ya. Maksudnya mungkin sebulan sekali atau 2 minggu. Anda juga Pak, buktinya banyak Pak pelaku-pelaku ya umur berapa ya? Enggak, maksudnya itu kan kebanyakan bukan karena uangnya rentan umur kita kan pelakunya yang rentan umur kita enggak. Tapi kalau 20 30 persen saja kan paling pelakunya besar. Tapi kalau pelakunya umur 20 pencabulan ada, cuman enggak pejabat kan kalau yang tapi kan itu tersembunyi Pak, maksudnya dia bayar habis itu sudah free kan biarnya begitu ya. Ya berarti dia ada tusuk sate, tusuk kambing ya kan, sate kambing bukan pelihara kambing. Berarti yang disebut dengan keadilan itu mas artinya abstrak berarti ya. keadilan memang abstrak Pak. Tergantung masing-masing. Kalau uang kan bisa kita ukur yang masing-masing 10 juta. Gimana Bu? Tapi kalau perasaan kayak apa Bu? Ya kalau mau main perasaan, kamu belajar agama lebih tinggi Pak. Jadi saat istrimu ini ada hadisnya ini, kamu jelasin ya, ilmu agama harus tinggi. Kita nggak bisa mungkin dengan kiai ataupun ustadz yang sudah ilmu agamanya tinggi, istrinya banyak. Karena tadi apa? Mendoktrin istrinya cari pahala. Dan beda kalau kita yang bisa pekerja keras ini kayak saya tukang gas ini kan, nggak bisa didoktrin sebagai pahala, cari pahala. Kita tukang gas ya kan, jualan. Akhirnya dipikirkan harta. Kalau Broni kayak apa? Ya tergantung sama Broni lagi. Iya. Konteksnya Broni nih mau cari itu atau ekspor apa dulu? Ya kan konteksnya apa ini Jay? Ya konteksnya dulu dong. Oh ya. Dia memenuhi hasrat, Ya. Atau memang ini bentuknya ibadah. Berarti ibadah dikuatkan dulu. Tadi sifatnya kuatkan dulu. Kenapa? Kan gini Pak. Sebenarnya kalau masuk ke ibadah, yang kita layani itu bukan istri kita sebenarnya. Allah yang kita layani di situ. Iya. Itu Pak. Kalau ibadah Kita sudah bisa melayani Allah di dalam istri kita itu. Udah bagus. Berarti Allah kasih sendiri kok istri kedua, ketiga, keempat. Wah, bukan kan? Iya kan dilihat juga. Kalau istri kan pasti kan mencontoh suami. Kalau misalnya suaminya yang rajin ibadah, ini berarti niatnya sudah akhirat gitu ya. Pasti dia bakal ikut suaminya. Nah makanya mengapa suami jadi kepala keluarga itu intinya ngajarkan tujuan hidupmu itu mau kemana, mau ke akhirat apa mau ke dunia gitu aja. Sekarang kalau kamu poligami pandangannya untuk dunia ya berarti uang tadi, tapi kalau kamu poligami untuk pandangannya akhirat ya tadi ilmu agama yang ditinggikan gitu loh. Nah kayak aku ya cuma baru bisa di dunia, makanya bilang aku harus kaya dulu. Nah sama Allah dilarang itu aku kegelapan sama Allah dilarang. Nggak bisa kayak kaya. Kamu kan tadi bukan 8 kok. Makanya karena kamu ngomong sama Allah sih. Iya, kalau bisa ya Allah kasih kaya. sudah ketentuannya Allah. Jadi ya. ketika kita menerima ketentuan Allah, ikhlas, sudah. Jadi kalau ada yang memang udah menjalani hal seperti itu kan ya sudah, itu makamnya dia lah ya, maksudnya memang dia mampu ya baik itu mungkin secara ekonominya dia mampu, mungkin secara ekonomi mampu pilihan. Jadi kan adil bukan berarti abstrak, sebenarnya adil tadi pilihan kamu, pilihan mau mana, pilih dunia apa akhirat. Banyak kemana dulu nih tugas laki-laki dalam rumah tangga dan menjadi imam. Nah itu karena itu pengetahuan agamanya harus biasa terus, harus ganti nama suaminya ganti jadi imam. Kalau misalnya istrimu mengomel, Imam Broni Murdani. Kalau istrimu ngomel kamu jawab gini aja, itu sudah ditulis di Yaumul Mahfudz sama Allah berapa puluh tahun yang lalu kamu ngomel, itu aja sudah.